Halo semuanya, Sawadee Krab. Kalau kita bicara mengenai kasus Brigadir J, salah satu yang menjadi pertanyaan dan juga perdebatan adalah mengenai CCTV. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terlalu percaya tentang keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif bahwa CCTV di kediaman Pak Ferdy Sambo itu rusak. Tapi yang menarik juga pada saat mantan Kabareskrim 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan begini, CCTV rusak itu harus didalami lebih dalam. Apakah rusaknya itu adalah hal yang wajar ataukah tidak? Ini juga menjadi salah satu hal yang tidak kita awasi ya teman-teman. Karena apa? Kita cuma sudah dengar berita, keterangan dari kepolisian rusak, ya udah kelar. Padahal walaupun sudah ada keterangan rusak, itu pun bisa menjadi petunjuk ya. Ini adalah kerja intelligence ya, kerja otak gitu. Jadi untuk mendalami lebih lanjut, apakah kerusakan tersebut adalah hal yang wajar atau tidak? CCTV-nya kah? Atau decoder-nya kah? Atau seperti apa? Itu akan menjadi petunjuk yang sangat kuat sekali jika memang yang digadang-gadangkan dari Presiden juga Kapolri bahwa kasus ini harus dibuka seterang-terangnya, harusnya ini juga menjadi pendalaman lebih lanjut dan ini harus dianalisa. Ada sekitar 20 rekaman CCTV yang saat ini sedang diperiksa dan juga dianalisa lebih dalam. CCTV yang sudah bisa aku katakan fix adalah CCTV yang berada di sekitar area tempat kejadian perkara, bukan di rumah Kadif Propam. Kedua adalah CCTV yang berasal perjalanan kumpulan dari Magelang hingga menuju ke TKP. Yang lainnya mana lagi kita nggak tahu, karena menurut aku yang tereksplisitkan dikatakan adalah baru 2 itu, sedangkan yang lain-lainnya nanti kita akan tunggu klarifikasinya seperti apa. Pada saat aku menyimak komentar dan juga pemaparan dari Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, ini juga menurut aku unik dan juga menarik, dan banyak komentar netizen aku melihat sepertinya cukup banyak yang tidak puas dengan pernyataan dari Komisioner Komnas HAM ini. Pertama begini teman-teman, apa yang dikatakan, CCTV-nya dicek apakah ada editannya. Ini secara sains untuk membuktikan itu betul, harus kita cross-check karena netizen juga takut jangan-jangan nanti CCTV-nya ada seseorang ditempelkan di sana, ya itu bisa dicek banget lah. Hal yang sangat gampang sekali dipatahkan itu teman-teman. Mekanisme kalibrasinya dan baru kita tonton videonya. Bagaimana kondisi orang-orang yang ada di video itu kita juga harus simak. Oke, ini betul adalah hal-hal yang sangat wajar sekali pada saat pemeriksaan, tetapi coba kita akan simak dulu cuplikannya pada saat Komisioner Komnas HAM ini memaparkan di TV One. Aku melihat beliau cukup kesal, sepertinya kesal ini nggak tahu apakah karena capek, mungkin gabungan capek dan juga mendapat yang kritik dari masyarakat, tetapi kayak kesan yang kita dapatkan itu kayaknya terlalu emosionalkah, walaupun tidak ada kata-kata emosional tetapi bahasa tubuh mengarah ke sana. Menurut aku ini harus hati-hati ya Pak Khairul ini untuk menyampaikan sesuatu hal di media walaupun lagi kesel, capek, kerja tapi dikritik mulu. I know, I understand gitu. Tetapi pada saat memaparkan ke publik, jangan sampai kita hanya kesel sama sesuatu hal, tapi yang kena semuanya justru nggak bagus buat lembaganya. Ini adalah opiniku pribadi. Sekarang coba kita simak ini bagian pada saat ditanya tentang kapan nih sang jenderal akan diperiksa juga. Menurut aku keterangan ini juga kita bahas kata-katanya deh, nggak usah terlalu membahas mengenai bahasa tubuh dan juga intonasi kekesalan yang aku tangkap dari wawancara di TV One berikut ini. Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai. Oke, ini unik nih. Irjen Sambo akan diperiksa jika semua tahapan-tahapannya telah selesai. Oke, setahu aku kan kita ketahui kemarin pada saat Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa Komnas HAM itu memang ada 2 fungsinya ya. Tidak ada ya penyidikan pemantauan, tapi kalau untuk penyelidikannya sendiri, penyidikannya itu masih berada di bawah kepolisian. Artinya yang aku tangkap untuk BAP, berita acara pemeriksaan, harusnya Pak Ferdy Sambo juga apakah sudah diperiksa di kepolisian? Harusnya sih sudah juga, karena itu termasuk dari keterangan saksi. Bagaimana mungkin kalau dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif bisa mengatakan alibi dan juga kronologi kalau tidak mendapatkan pemeriksaan keterangan dari
Pak Sambo dan juga istri. Menurut aku sudah diperiksa di sana. Tetapi yang unik juga adalah kenapa harus menantikan pemeriksaan Pak Ferdy Sambo setelah rangkaiannya selesai. Bukankah kemarin pada saat di pemeriksaan 7 ajudan, itu kan sama-sama posisinya adalah saksi semuanya. Kenapa yang ajudan itu dilakukan pemeriksaan kemarin, sedangkan Pak Ferdy Sambo dan istri, aku tangkapnya di sini, dilakukan nanti setelah semuanya selesai. Logikanya apa? Coba kita simak berikut ini. Misalnya, ya, dalam konteks komunikasi, terekam komunikasinya kayak apa? Dalam konteks keterangan yang lain, keterangannya kayak apa? Dalam posisi CCTV terekam, nanti kayak apa proses CCTV-nya? Baru itu semuanya kita ambil, baru akan manggil Irjen Sambo. CCTV kami sudah dapat, ya kan? Cuma kami butuh pendalaman keterangan beberapa pihak, sehingga dari CCTV ya terus ada komunikasi, terus nanti kelengkapan keterangan ya baru akan manggil Irjen Sambo. Oke, bagi aku ini cukup unik teman-teman. Aku sih menangkapnya kalau apakah ini termasuk kategori BAP, berita acara pemeriksaan. Kalau BAP itu kan apa yang dikatakan saksi itu diverbatim, ditulis oleh petugas kepolisian, setelah oke lengkap baru ditandatangani. Apakah pemeriksaan di Komnas HAM, apakah termasuk juga kategori yang seperti itu? Let's say yes or no, it's not that really important, tapi yang paling penting adalah begini. Menurut aku ya, pada saat melakukan pemeriksaan saksi, ya harusnya semua saksi ditampilkan. Misalnya kemarin ya, logikanya gini ya, kita ngomong logika dulu deh, nggak usah ngomongin aturan A, B, C, dan D ya. Saksi, posisinya sama, itu harusnya adalah ajudan, Pak Ferdy Sambo, juga dengan istri. Ya harusnya dipanggil semuanya, mereka harus menuliskan apapun itu keterangannya, dan aku yakin itu mereka pada saat ngomong ada rekamannya, di verbatim semuanya. Setelah oke, tanda tangan, nanti pada saat analisa CCTV, analisa 20 CCTV tersebut dan keterangan lainnya, alat bukti lainnya, muncul kok saya pengen mendapatkan klarifikasi. Misalnya, Pak Ferdy Sambo mengatakan bahwa di keterangannya pertama pada saat diperiksa, oh saya saat ini jam sekian sedang berada di lokasi ini, lokasi itu, lokasi ini. Setelah itu pada saat dicek hasil proses kalibrasi dan sebagainya, CCTV-nya keluar, kok di sini tidak ada Pak Ferdy Sambo di jam segini, jam segitu. Itu kan bisa menjadi salah satu bahan analisa. Tetapi adalah hal yang unik bagi aku pribadi, kenapa kok Pak Ferdy Sambo dilakukan pemeriksaan terakhir kali nanti pada saat semuanya sudah kelar. Ini bukan tentang jabatan beliau sebagai seorang jenderal, tetapi posisi beliau dalam kasus ini adalah sesama saksi. Apakah ajudan posisinya bukan saksi juga? Menurut aku mereka juga saksi, semuanya juga sama. Harusnya semuanya dihadirkan juga untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah pemeriksaan yang berasal dari BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian, itu juga dilinearkan, diberikan data-datanya juga ke tim dari Komnas HAM ini? Menurut aku sih kayaknya agak kecil kemungkinannya, tetapi itu juga mungkin aja bisa terjadi karena Komnas HAM juga punya hak untuk menyampaikan ke media, karena ke masyarakat juga, karena kan posisi Komnas HAM bukanlah pihak kepolisian ya, adalah pihak pengawasnya dari eksternal. Dan ini adalah suatu logika yang nggak masuk akal bagi aku pribadi. Correct me if I'm wrong. Enggak anjas, Pak Khairul Anam tuh sudah benar. Memang harusnya Pak Ferdy Sambo tuh nanti terakhir semuanya. Kalau saksi yang lain udah kelar, data-data CCTV udah kelar, kita udah dapet nih, Pak Ferdy jam 9 di CCTV Anda terlihat di sini, betul nggak? Kalau cuma yes or no question, lantas di mana bagian untuk mengkritisi dan juga mengklarifikasi? Bagi aku ini cukup unik. Aku bilangnya unik karena apakah ini hal yang wajar di Indonesia seperti itu atau tidak? Boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini. Kita lanjutkan lagi. Ada beberapa hal di sini. Irjen Ferdy Sambo misalnya ada dalam konteks komunikasi, terekam komunikasinya kayak apa? Nah, misalnya komunikasi kalau aku tangkap begini, misalnya di CCTV tersebut seandainya contohnya ada gambar bahwa beliau sudah melakukan telepon di jam menit keberapa, CCTV harusnya ada keterangan jamnya juga, itu adalah salah satu proses kalibrasi ya untuk penyocokkan jam. Nanti dicek juga kan dari handphonenya, ada nggak momen dan juga waktu-waktu tersebut kapan dia nelpon. Nah harusnya ini dilakukan pemeriksaannya tuh sekarang ini sih, bersamaan dengan 7 saksi, 7 ajudan lainnya. Jadi pada saat nanti kalau dikasih tahu dulu hasilnya ini hanya sifatnya yes or no, ya bagi aku sangat
unik sekali. Makanya nggak heran aku melihat masyarakat Indonesia cukup kecewa gitu ya melihat pemaparan dari Komisioner Komnas HAM ini, karena dinilainya harusnya kan kalau saksi semuanya diperiksa bareng-bareng aja. Dan alasan yang disampaikan, kalau mungkin ada sesuatu hal di balik ini, kita masyarakat nggak tahu apa, ya disampaikan alasannya apa gitu. Tapi kalau seperti ini kesannya kayak ada, ya seperti dari keterangan-keterangan yang lalu ya, tentang kayak ada hambatan psikologi gitu loh teman-teman, tentang jenderal, kita agak ragu dan sebagainya. Tapi kan ya memang beliau adalah jenderal, tapi kan kalau dalam kasus ini posisinya sama-sama sebagai saksi begitu. Kok ada dugaan perlakuan yang berbeda? Hambatan psikologika atau adalah persiapan-persiapan untuk dugaan adalah skenario-skenario berikutnya? Well, itu adalah yang terjadi. Menurut aku juga perlu dikritisi bagian ini. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dari beliau ini memang aku melihat ada kekesalan luar biasa dari Pak Khairul Anam. Tapi mudah-mudahan aku menyarankan bahwa pada saat kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, kita kan hanya melihatnya di layar kaca ya teman-teman ya. Mungkin beliau sudah kerja keras, capek ini itu, tapi dikritik terus sama masyarakat Indonesia. I know itu pasti nggak nyaman, nggak gampang, tapi jangan sampai kalau hanya kesel sama seseorang, beberapa orang, tapi menyampaikan ke media massa yang kita tangkap seperti itu akan nggak bagus buat public speaking dan juga apa yang berusaha disampaikan ke media. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.